Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irana Vandia Smilanita dari Statistika UB Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis PCA atau analisis komponen utama. Di mana yang pertama adalah pengertian dari analisis komponen utama. Analisis komponen utama merupakan salah satu metode analisis multivariat yang mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang lebih kecil dan tidak saling berkorelasi, di mana variabel baru tersebut menjadi kombinasi linier dari variabel asalnya. Selanjutnya, tujuan dari analisis komponen utama. Yang pertama, mereduksi dimensi data yang besar. Yang kedua, mengurangi korelasi yang tinggi dengan membuat dimensi data yang lebih kecil. Selanjutnya, syarat dari analisis komponen utama, yaitu variabel-variabel yang akan dilakukan pada analisis komponen utama memiliki korelasi yang tinggi. Selanjutnya, ada tahapan dari analisis komponen utama. Yang pertama, memilih variabel yang berskala numerik dan tidak memasukkan variabel respons atau Y jika ada. Yang kedua, menstandarisasikan data ke dalam norma baku. Hal tersebut dilakukan jika variabel yang digunakan memiliki satuan dan rentan yang berbeda. Namun, dapat juga digunakan matriks korelasi apabila tanpa melakukan standarisasi. Yang ketiga, menghitung matriks ragam-beragam dari data yang sudah distandarisasi. Apabila menggunakan korelasi, maka dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Yang keempat, menghitung vektor eigen dan nilai dari matriks ragam-beragam atau matriks korelasi. Pengertian dari vektor eigen adalah koefisien dari variabel yang digunakan untuk membentuk komponen utama. Sedangkan nilai eigen adalah menggambarkan seberapa besar varians yang dapat ditangkap oleh komponen utama. Selanjutnya ada prinsip dari analisis komponen utama. Yang pertama, jumlah komponen yang terbentuk sebanyak jumlah variabel asalnya, yaitu sejumlah P. Yang kedua, setiap komponen utama yang terbentuk saling independen. Yang ketiga, nilai varians komponen sama dengan nilai eigen yang diperoleh dari basis data variabel asal. Yang keempat, interpretasi atau pemberian nama komponen utama dapat berdasarkan nilai korelasi antara komponen utama yang terbentuk dengan variabel asal. Selanjutnya, ada penentuan jumlah komponen utama. Yang pertama, proporsi kumulatif varians. Proporsi keragaman dianggap cukup mewakili total keragaman data apabila nilai proporsi kumulatif variansnya minimal 70% sampai dengan 80%. Yang kedua ada nilai eigen. Komponen utama yang diambil adalah komponen utama yang mewakili nilai eigen lebih dari 1. Yang ketiga adalah script-plot. Script-plot merupakan plot antara komponen utama ke K dengan nilai eigen pada komponen tersebut. Banyaknya komponen utama yang diambil adalah titik di mana terdapat penurunan yang tajam sebelum titik tersebut, dan disusul penurunan yang tidak tajam setelah titik tersebut. Selanjutnya ada studi kasus, permasalahan yang ditemukan di Indonesia, salah satunya adalah banyaknya indikator yang menggambarkan karakteristik perekonomian di Indonesia. Pada kasus ini, khususnya di Provinsi Jawa Timur, terdapat 6 indikator perekonomian yang meliputi tingkat pengangguran terbuka, variabel pertama, persentase penduduk miskin variabel kedua, Gini rasio variabel ketiga, indeks pembangunan masyarakat variabel keempat, angka harapan hidup variabel kelima, dan laju pertumbuhan penduduk variabel keenam. Banyaknya indikator mengakibatkan adanya kesulitan dalam menggambarkan dan menginterpretasikan perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, hal tersebut juga dapat mengakibatkan munculnya masalah multikolinearitas atau terdapat beberapa variabel yang saling berhubungan, sehingga dapat menimbulkan masalah ketika dilakukan analisis regresi dan klasifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi beberapa variabel perekonomian menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih kecil tanpa menghilangkan karakteristik dari variabel tersebut. Dan data yang digunakan pada kasus ini adalah data sekunder, yaitu data indikator perekonomian kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 yang didapatkan dari jatim.bps.go.
Data yang digunakan sebanyak 38 kabupaten atau kota. Berikut adalah data indikator perekonomian di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Dikarenakan satuan variabel pada data sama, sehingga tidak perlu distandarisasi. Sehingga kita dapat langsung menghitung matriks korelasinya. Sebelum kita mencari nilai matriks korelasi, kita perlu menginputkan data terlebih dahulu dengan perintah import dataset atau dapat diinputkan secara manual dengan menuliskan satu persatu data. Namun, dikarenakan data yang digunakan cukup besar, sehingga digunakan perintah import dataset dengan sintaks berikut. Kemudian kita run. Didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai korelasi dengan perintah sintaks sebagai berikut. Di mana angka negatif 1 ini menandakan bahwa tidak mengambil kolom pertama, yaitu nama kabupaten atau kota yang dijelaskan pada tabel sebelumnya yang berisi yang berisi nama kabupaten atau kota pada kolom pertama. Selanjutnya kita run. Didapatkan hasil sebagai berikut. Di mana berdasarkan informasi didapatkan bahwa setiap variabel memiliki korelasi antar variabel lainnya. Seperti tingkat pengangguran memiliki korelasi sebesar 0,7046760 dengan IPM. Dan Gini rasio memiliki korelasi sebesar 0,5286 dengan persentase penduduk miskin, dan seterusnya. Selanjutnya, kita mencari nilai dan vektor eigen. Dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian kita running. Didapatkan nilai eigen yang diurutkan dari besar ke kecil dan vektor eigen sebagai berikut. Di mana nilai eigen merupakan seberapa besar ragaman yang ditangkap oleh komponen utama. Sedangkan untuk vektor eigen merupakan koefisien dari masing-masing variabel yang digunakan untuk membentuk komponen utama. Selanjutnya, kita akan menentukan banyaknya komponen utama. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan banyaknya komponen utama adalah dengan melihat proporsi kumulatif varians yang dapat dijelaskan oleh komponen utama. Proporsi varians komponen utama didapatkan dari nilai eigen pada komponen utama yang bersesuaian dibagi dengan total semua nilai eigen. Untuk melihat berapa komponen utama yang diambil, dapat dilihat dari komponen utama yang mencakup nilai minimal 80% kumulatif varians dengan sintaks sebagai berikut. Di mana negatif 1 menandakan bahwa tidak mengambil kolom pertama, yaitu kolom kabupaten atau kota. Diperoleh hasil sebagai berikut, di mana nilai proporsi kumulatif pada PC1 sebesar 0,54, PC2 sebesar 0,72, PC3 sebesar 0,835, PC4 sebesar 0,92, PC5 sebesar 0,98, dan PC6 sebesar 0,1. Berdasarkan hasil dapat diambil sebanyak 3 komponen utama, di mana ketiga komponen utama telah mampu menangkap sebesar 83,5% dari total keragaman data. Selain itu, pendekatan dapat digunakan untuk menentukan jumlah komponen utama dengan script plot.
Script plot sendiri merupakan plot antara komponen utama dengan varians nilai X-nya. Banyaknya komponen utama yang diambil adalah pada titik ekstrim di mana garis kurva mulai merendah. Untuk melihat jumlah komponen utama, dapat dicari dengan sintaks sebagai berikut. Didapatkan hasil bahwa banyaknya komponen utama yang dipilih adalah 3. Hal tersebut dikarenakan titik ekstrim di mana garis kurva mulai melandai ditunjukkan pada komponen ketiga. Selanjutnya, setelah mencari banyaknya komponen utama yang akan digunakan, selanjutnya kita akan menghitung koefisien komponen utama dengan sintaks sebagai berikut. Untuk menghitung koefisien komponen utama, kita menggunakan fungsi PRCOM, di mana fungsi tersebut digunakan untuk raw data, di mana standarisasi data sudah dapat dilakukan dengan memasukkan argumen true pada parameter center dan scale, di mana parameter scale merupakan nilai standar deviasi dari variabel yang digunakan, sedangkan parameter center merupakan nilai rata-rata dari variabel yang digunakan. Selanjutnya kita run, didapatkan hasil sebagai berikut. Di mana berdasarkan hasil, didapatkan koefisien pada komponen utama sebanyak 6, sesuai dengan jumlah variabel awalnya. Akan tetapi, dari hasil yang diperoleh pada jumlah komponen utama didapatkan 3, sehingga persamaan komponen utama yang terbentuk adalah sebagai berikut. Di mana KU1 sama dengan 0,404X1 dikurangi 0,476X2 ditambah 0,374X3 ditambah 0,523X4 ditambah 0,444X5 dikurangi 0,04X6. Di mana KU1 menggambarkan ukuran dari angka IPM, persentase penduduk miskin, dan angka harapan hidup. Berdasarkan informasi tersebut, maka KU1 dapat dinamakan dengan kualitas hidup masyarakat. Ketiga ukuran tersebut didapatkan dari nilai 3 terbesar dari sintaks. Kemudian KU2 sama dengan negatif 0,093X1 dikurangi 0,062X2 ditambah 0,276X3 dikurangi 0,024X4 dikurangi 0,194X5 dikurangi 0,934X6. KU2 menggambarkan ukuran dari angka laju pertumbuhan penduduk, Gini rasio, dan angka kehadapan hidup. Berdasarkan informasi tersebut, maka KU2 dapat dinamakan dengan kesejahteraan penduduk. Selanjutnya untuk KU3 sama dengan 0,678X1 ditambah 0,059X2 dikurangi 0,614X3 ditambah 0,205X4 dikurangi 0,279X5 dikurangi 0,201X6. KU3 menggambarkan ukuran dari angka tingkat pengangguran terbuka, Gini rasio, dan angka harapan hidup. Berdasarkan informasi tersebut, maka KU3 dapat dinamakan dengan ketimpangan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kesimpulannya, data perekonomian di Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas 6 indikator dapat direduksi menjadi 3 indikator, namun tetap dapat menggambarkan keragaman dari data awal. 3 indikator tersebut adalah kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan penduduk, dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Demikianlah video dari saya mengenai analisis komponen utama, dan terima kasih sudah menyaksikan.